Halo, perkenalkan nama saya Apel Pangestu, biasa dipanggil Daru. Saya dari kelas Informatika 13 angkatan 2022. Di sini saya ingin membawakan sebuah materi mengenai microcontroller dengan pembahasan mengenai sensor. Sensor sebagai mata dan telinga microcontroller. Nah, kita langsung ke materi. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam mengenai sensor, kita ingin memberikan analogi yang mudah dulu. Jadi, apa itu sensor? Nah, bayangkan bila mikrokontroler ini merupakan sebuah otak ya, maka sensor ini adalah indranya, indera seperti indera melihat, mencium. Jadi, sifatnya itu seperti inputan yang akan diproses dan dikirimkan dulu baru diproses ke mikrokontroler atau otak. Untuk analogi lain mungkin kayak di komputer itu ada CPU, ada prosesor. Nah, ini kan dia butuh inputan dulu tentang apa yang diinginkan user ya bedanya. Kalau dari microcontroller kan sensornya itu berupa lingkungan, tapi kalau dari PC kan berupa inputan dari user. Jadi microcontroller ini hampirlah mirip dengan indera dan otak manusia, seperti itu. Nah, kita sudah bahas analogi mengenai sensor, kita akan bahas sensor secara definisi ya, cara kerja sensor. Jadi, sensor ini merupakan komponen yang mendeteksi perubahan lingkungan, fisik maupun kimia, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik agar dapat diproses mikrokontroler. Fisik di sini itu seperti kayak air, udara, cahaya, itu fisik ya. Kalau kimia itu bisa berupa cahaya, kelembaban, ini mau kelembaban ruangan, eh, tanah itu juga ada kelembaban ya. Biasanya sensornya beda sendiri sama sensor kelembaban suhu ruangan. Kemudian ada alur sederhana bagaimana hubungan dari lingkungan sensor ke mikrokontroler ini. Jadi lingkungan atau fisik kimia tadi ya bisa berupa tadi suhu atau air ini akan dibaca oleh sinyal dari sensor. Kemudian sensor akan mengirimkan data-data ini melalui sinyal, mau itu secara digital maupun ke analog ke pada otak atau mikrokontroler. Nah, jadi nanti hasil dari mikrokontroler ini nanti kita masukin programnya pakai Arduino IDE seperti itu kita program maka outputnya itu sesuai dengan keinginan dari user dari inputan dari sensor tadi itu bagaimana alur sederhana dari sensor. Kemudian kita akan pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis sensor. Nah, ini kita pertama ingin klasifikasi jenis sensor ya yang umum dulu. Jadi sensor tuh ada sensor aktif dan juga sensor pasif. Sensor aktif itu merupakan sensor yang membutuhkan tegangan eksternal untuk membuat sinyalnya. Jadi kayak kalau mau buat sinyal tuh harus butuh tegangan eksternal dulu, maka sinyalnya bisa diciptakan. Sementara sensor pasif ini bisa langsung dari lingkungan saja, jadi tidak butuh pembuatan sinyal dari energi eksternal. Kemudian ada sensor analog dan juga sensor digital. Sensor analog ini gampangnya dia punya nilai yang berkelanjutan. Jadi kayak seperti suhu yang 30 derajat, 40 derajat, jadi bisa sampai 1000 pun kalau misalnya buat intensitas cahaya 1024 gitu. Kalau sensor digital ini lebih ke yes atau no, betul salah, on off, atau satu dan nol ya, kayak binary gitu. Jadi dia biasanya memberikan nilai seperti itu, namanya juga digital. Biasanya tuh pakai sensor peer ya itu buat mendeteksi barang itu ya benda itu ada atau tidak di tempat atau tidak seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis sensor. Ini saya akan sebutkan yang umum saja ya karena jenis-jenis sensor ini sangat banyak sekali di luar sana. Jadi yang umum ini ada DHT11. Kakaknya itu kalau nggak salah tuh ada DHT22. Nanti juga kita akan bahas juga sensor suhu dan kelembaban. Ini biasanya buat kayak mendeteksi suhu kelembapan sebuah ruangan atau luar ruangan pun bisa. Kalau kelembapan di tanah kan nanti ada sensor beda sendiri lagi. Kemudian ada sensor ultrasonik. Ini biasanya dipakai buat mengukur jarak, jauh jauh dekatnya jarak atau benda terdeteksi atau tidak. Kalau pemakaian umumnya tuh biasanya tuh di mobil itu kalau parkir mundur kena dinding, oh jarak ini gitu. Tuh biasa penggunaan sensor ultrasonik. Kemudian ada sensor LDR, ini sensornya kecil banget sebenarnya LDR itu yang ini. Nah, ini modulnya yang gede ini. LDR ya ini bukan long distance resolution tapi ini cahaya. Cahaya jadi dia bisa mendeteksi kayak malam atau pagi atau siang dengan mengukur oh ini ada cahaya matahari, oh tidak ada atau mungkin cahaya dari lampu kita bikin smart lampu kalau udah malam nanti oh gelap lampunya nyala seperti itu. Otomatisasi itu tergantung program dari user menggunakan otaknya, mikrokontrolernya dalam menggunakan sensor. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis sensor. Kemudian kita akan membahas integrasi dengan mikrokontroler. Nah, ini ada Arduino Uno. Kita pakai AHT10 ya. Ini ada 4 pin, yaitu pin.
Biasanya ada yang lain juga VCC, ada ground GND, CL ini clock data jadi untuk waktu, dan SDA ini buat menerima dan mengirim data. Ini ada pin analog di sini untuk disambungkan ke analog. Kalau misalnya sensornya ada digital juga bisa dikirim ke sensor digital di bagian atas sini. Itu untuk integrasi dengan contohnya dengan Arduino Uno ya, sangat gampang. Biasanya kalau teman-teman bingung misalnya mau nyoba, oh gimana cara nyoba-nyoba gini, bisa aja di Walkwie. Cari aja di Walkwie, nanti kita bisa main-main dengan menghubungkan antara Arduino, SP, sensor-sensor lain seperti itu. Ya, pokoknya asik banget lah. Ya, mungkin itu saja pembahasan materi tentang sensor. Kalau ada salah saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.